Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi pendalaman bioteknologi modern. Di materi kali ini kita akan mempelajari proses dari pembuatan hormon insulin sintetis. Baik, tanpa menunggu lagi, mari kita langsung pelajari. Nah, tapi sob, sebelum itu, perlu diketahui saat kita mengkonsumsi makanan manis seperti cupcake, kemudian kue manis, es krim, ataupun permen, agar kadar gula darah tubuh tetap seimbang, yaitu terdapat mekanisme di mana pankreas kita atau sel-selnya akan menghasilkan yang namanya hormon insulin. Nah, tugas dari hormon insulin ini adalah menurunkan kadar gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tapi nih, masalahnya adalah bagi penderita diabetes mellitus tipe 1 khususnya, sel-selnya itu tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Oleh karena itu, penderita diabetes itu perlu menyuntikkan insulin buatan atau sintetis ke dalam tubuhnya. Nah, kira-kira seperti apa sih proses produksi dari hormon insulin buatan ini? Oke, jadi sob, hormon insulin sintetis itu dibuat dalam bioteknologi modern, yaitu menggunakan rekayasa genetika, tepatnya adalah rekombinasi DNA. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di video-video materi sebelumnya, bahwa pada rekombinasi DNA itu akan memerlukan beberapa komponen. Di antaranya yang pertama gen target. Nah, gen target ini adalah gen penghasil insulin ya. Kemudian ada enzim. Enzim yang diperlukan di sini biasanya enzim restriksi dan juga enzim ligase. Terus ada vektor pembawa gen, yaitu berupa plasmid bakteri. Dan terakhir adalah sel wadah. Di sini kita akan menggunakan sel dari bakteri. Oke, nah jadi proses rekombinasi DNA dalam produksi insulin melibatkan beberapa tahapan, yaitu ada isolasi gen target atau cDNA, kemudian isolasi plasmid, terus ligase gen target dan plasmid, terus transformasi DNA atau plasmid rekombinan, kemudian tahap screening biru putih, terus pembiakan bakteri rekombinan, dan terakhir panen insulin yang disertai dengan purifikasi. Nah, kita akan bahas satu persatu, oke? Dimulai dari isolasi gen target. Nah, perlu saya garis bawahi di sini bahwa isolasi gen target pada reproduksi hormon insulin sintetis itu tidak langsung menggunakan DNA sel manusia. Kenapa? Karena gen manusia sudah kita ketahui ya, bahwa DNA utuh itu masih mengandung intron dan juga ekson, di mana intron merupakan sekuensi yang tidak mengekspresikan sifat. Jadi sekuensi ini tidak diperlukan. Sedangkan ekson adalah yang diperlukan karena ia bisa mengekspresikan sifat. Nah, lalu bagaimana? Nah, jadi yang diisolasi dari sel manusia itu adalah mRNA-nya. Karena sudah kita ketahui, pada saat transkripsi, yaitu DNA diubah menjadi mRNA, itu pada sel manusia terjadi yang namanya RNA splicing. Jadi, splicing di sini berawal dari DNA yang diubah menjadi pre-mRNA, yang dimana masih mengandung intron dan juga ekson. Nah, yang ini ada ekson ya, dan yang ini ada intron. Nah, melalui RNA splicing, pre-mRNA ini dipotong bagian intronnya. Karena tadi kan, intron ini tidak mengekspresikan sifat. Nah, setelah dipotong intronnya, maka dihasilkanlah mRNA yang matang. Dan barulah mRNA ini yang akan diisolasi. Nah, kemudian setelah diisolasi sob, ternyata mRNA itu sifatnya rapuh. Akhirnya, mRNA di sini hanya digunakan sebagai template atau cetakan. Cetakan buat apa? Yaitu cetakan untuk mensintesis cDNA. Nah, jadi pembuatan dari cDNA ini itu menggunakan enzim transkriptase balik, yaitu melalui proses transkripsi balik. Nah, cDNA inilah yang akan kita pakai untuk nanti kita ligasi bersama dengan plasmid. Tetapi terlebih dahulu, cDNA ini akan diperbanyak menggunakan mesin fotokopi DNA bernama VCR, sehingga akan dihasilkan cDNA untai ganda yang nantinya akan diligase atau disisipkan ke dalam plasmid, yaitu vektor pembawa gen yang diharapkan. Oke, paham ya? Tahap selanjutnya adalah isolasi plasmid.
Nah, jadi pada isolasi plasmid, kita akan mengambil plasmid dari bakteri. Kemudian setelah diisolasi plasmidnya, kita potong menggunakan enzim restriksi endonuklease, sehingga akan dihasilkanlah plasmid seperti ini. Nah, setelah isolasi plasmid, langkah berikutnya adalah ligase. Ligase atau penggabungan di sini yaitu antara DNA target dengan plasmid yang telah terpotong menggunakan enzim restriksi tadi. Nah, DNA target itu berupa cDNA yang diharapkan mengekspresikan untuk menghasilkan hormon insulin. Nah, cDNA dan juga plasmid yang terpotong tadi diligase menggunakan enzim ligase. Nah, kemudian setelah diligasis, dihasilkanlah plasmid rekombinan. Kemudian plasmid rekombinan ini dilakukan transformasi. Jadi plasmid rekombinan ini ditransformasi ke dalam sel wadah, yaitu sel bakteri. Caranya bisa menggunakan CaCl2, listrik, ataupun menggunakan gen-GAN ya. Nah, kemudian bakteri-bakteri ini dikembangbiakan di medium yang telah disiapkan. Nah, jadi gitu ya. Terus bagaimana nih cara kita mengetahui suatu rekombinasi DNA itu berhasil pada bakteri rekombinan? Nah, caranya adalah melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu screening koloni biru putih. Tetapi sob, sebelum itu, Biologi TV merupakan channel edukasi dan memiliki beberapa subkonten, salah satunya zona binatang dan akuatik. Mohon bantu channel ini untuk berkembang dengan cara like video ini serta like komentar yang saya sematkan. Dan bagi sobat biota yang belum subscribe, tolong bantu subscribe untuk terus mendapatkan informasi mengenai ilmu-ilmu biologi. Semoga dengan membantu channel ini berkembang, sobat biota dapat ikut mendapatkan kebaikannya. Jadi, untuk yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih. Oke sob, jadi yang dimaksud screening bakteri biru putih merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan bakteri, yaitu antara bakteri yang mengandung plasmid rekombinan gen target dengan bakteri lain yang tidak mengandung plasmid rekombinan. Nah, pada saat screening bakteri biru putih ini, proses ini akan menggunakan media yang mengandung X-gel atau sejenis dengan glukosa ya. Kemudian bukan cuma itu, ada juga antibiotik yang ditambahkan pada media screening biru putih ini. Nah, jadi akan ada 3 kemungkinan sel bakteri yang dihasilkan sob. Yang pertama adalah sel bakteri yang tidak bertransformasi, alias tidak mengandung plasmid rekombinan. Karena dia tidak bertransformasi, akhirnya dia akan mati. Ini disebabkan bakteri tersebut tidak terdapat gen resisten antibiotik. Jadi, dia akan mati dikarenakan ada antibiotik di dalam medianya. Kemudian, ada juga bakteri yang tetap hidup. Dia mengandung plasmid tetapi tidak memiliki gen target di dalamnya. Artinya, rekombinasi DNA-nya itu tidak berhasil. Nah, bakteri-bakteri tersebut akan berwarna biru sob. Kenapa? Jadi, pada plasmid ada yang mengandung LAC-Z. Nah, LAC-Z ini adalah bagian yang nantinya disisipkan oleh gen target. Tetapi karena gen targetnya itu tidak berhasil dalam proses penyisipan, akhirnya LAC-Z ini akan menghasilkan atau mengaktifkan suatu enzim bernama beta-galaktosidase. Nah, enzim beta-galaktosidase ini akan memecah X-gel yang terkandung pada media menjadi galaktosa dan bromokloroindol. Nah, bromokloroindol ini wujudnya berwarna biru sob. Makanya, koloni bakteri yang dia itu tidak mengandung gen target di dalamnya atau di dalam plasmidnya itu akan berwarna biru. Jadi seperti itu ya. Berarti ini bukan bakteri yang kita cari. Nah, dan yang ketiga adalah koloni bakteri yang selnya itu mengandung gen target. Artinya plasmid rekombinan atau rekombinasi DNA ini itu berhasil. Nah, ini ditandai dengan koloni bakteri berwarna putih. Nah, kira-kira kenapa sih bisa berwarna putih? Di sini yang berwarna pink ini adalah gen targetnya ya. Jadi, gen target itu berhasil disisipkan menggunakan enzim ligase. Jadi berhasil digabung ya dengan plasmid bakteri. Nah, artinya dengan adanya gen target ini membuat LAC-Z yang warnanya putih itu terganggu. Nah, ini akan membuat beta-galaktosidasenya menjadi tidak aktif. Nah, karena tidak aktif,
berarti enzim tersebut tidak akan memecah X-gel pada medianya, sehingga akan memunculkan warna putih. Nah, inilah koloni yang kita cari ya, di mana koloni bakteri inilah yang memiliki gen target, yaitu gen penghasil insulin. Kemudian, setelah ditemukan koloni ini, akan kita perbanyak lagi sob. Nah, setelah diperbanyak, selanjutnya hormon insulin yang dihasilkan akan dipanen. Terus, setelah dipanen akan dipurifikasi atau dimurnikan sebelum nantinya akan dikemas. Dan setelah dikemas, biasanya akan diperbanyak terlebih dahulu. Dan nantinya akan disuntikan ke orang-orang yang mengalami diabetes mellitus. Oke, jadi seperti itu ya mekanisme pembuatan dari hormon insulin sintetis. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan berfungsi untuk sobat biota semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dan jelaskan. Jangan lupa tonton dan pelajari materi pembelajaran lainnya. Serta tolong bantu channel edukasi ini dengan cara like dan subscribe, oke? Bantuan dari sobat biota semua akan sangat berharga bagi kami. Jadi, see you next video sob.